Hola nyong nyong dan nona nona, kita ABN. Saat ini Ngoni ada di Serap adalah konten yang mengarah ke edukasi. Ganti, salah. Jadi kata edukasi akan kita ganti ke sharing, karena untuk mengedukasi kayaknya kita tidak pantas dan tidak tepat. Jadi lebih tepat kalau kita gunakan kata sharing, karena kita akan berbagi apa yang kita tahu, review, breakdown lyrics atau mengupas-kupas lirik di lagu-lagu rap. Pokoknya apa yang kita suka mau bahas dan apa yang kita tahu tentang rap. Kemarin sempat kita buka Q&A lewat kita Instagram, dan juga sempat ada di komentar-komentar YouTube banyak yang request untuk kita menjelaskan apa itu rhyme, syllables, wordplay, majas, dan punchline. Dan mungkin kalau kita mau bahas ini semua dalam satu episode akan jadi satu hari. Jadi kita akan making semua ini simple lewat kita bicara, dan semoga akan lebih gampang dipahami. Dan kita mau jawab dulu ini pertanyaan dari Lumo. Lumo adalah seorang rapper dari KTG. Dia tanya, apakah orang pakai beat DL atau download so bisa diakui seorang rapper? Dan bagaimana cara menilai bahwa seorang itu sungguh-sungguh jadi rapper? Oke, pertanyaan ini sebenarnya kita pernah jelaskan di serap episode yang pertama, bahwa kita mulai semua di hip hop itu pakai beat DL sebelum ada RC, bahkan sampai saat ini. Sampai saat ini kita masih beberapa yang kita pakai beat DL. Untuk orang mau akui atau enggak, kita sebagai rapper kita enggak butuh orang pengakuan, karena kita yang pilih kita ingin jadi rapper, bukan orang lain. Dan kita berani sebut kita pendiri rapper karena kita barep. Mau itu kita barep di beat DL atau di beat ori atau mau diiringi pakai apapun, selama ngana atau kita barep ya ngana boleh sebut ngana rapper. Kita mungkin agak sepemahaman dengan yang Tuan 13 bilang ini. Kalau lu main bass, namanya lu basis. Kalau lu main drum, namanya drummer. Lah kalau lu nge-rap, namanya lu rapper. Tapi memang ada beberapa orang yang rap tapi gak mau sebut dia rapper. Jadi tergantung dia pede diri sendiri, bukan orang lain sih. Terus kayaknya lu mau pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara menilai bahwa seorang itu sungguh-sungguh jadi rapper. Kita pernyataan tadi menjelaskan semua. Kira-kira begitu sih. Jadi yang pertama kita ingin bahas dulu tentang rima, karena dari rima ini akan mau tapica ke banyak hal yang udah minta-minta. Oke. Jadi rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam lirik sajak maupun pada akhir lirik sajak yang berdekatan. Kita bahas ini di serap episode pertama, bahwa rima itu pengulangan bunyi di dalam ngambil lirik-lirik rap, bukan harus pengulangan huruf yang sama. Boleh huruf sama tapi harus ada pengulangan bunyi. Paling mau ditanya, ada pengulangan huruf yang sama berbeda bunyi? Ada dong, bahkan banyak. Contoh, bertikai yang unipe anggapan rima itu harus dari huruf yang sama. Mari tolong breakdown jika memang begitu. Bertikai DP huruf terakhir adalah I. Kalau memang Oni bilang rima itu adalah pengulangan huruf, berarti DP rima harus I juga dong, iya toh? Kalau Oni beranggapan begitu, jadi kita pilih kata sesali yang berakhiran I. Contoh kalau kita mau bikin lirik, semua rapper akhirnya saling serang dan bertikai tanpa berpikir jauh apa yang akan mereka sesali. DP suara berbunyi bertikai sesali I. Apakah itu rima? Nggak lah, karena rima itu adalah pengulangan bunyi. DP bunyi nggak sama antara bertikai dan sesali meski DP huruf terakhir sama. Justru rima yang kita dapat di situ bukan di akhir kata tapi di awal kata dari bertikai dan sesali, yaitu be dan se. Coba nih dengar. Bertikai sesali, bertikai sesali, bertikai sesali. DP rhyme scheme atau skema rima justru DP pola rima tak baca di awal bertikai dan sesali itu. Jangan dikira bahwa rima cuma ada di akhir, tapi ada juga di awal, bahkan di tengah. Dan di dua baris kalimat itu sebenarnya ada pola-pola rima kalau mau ditaruh kira. Itu yang kita sebut rhyme scheme atau skema rima. Ada pola-pola rima yang terdengar di dalam sajak rap. Contoh satu. Hati-hati lirikku tajam seperti pisau, dan rima ini keras bagaikan batu. Apakah pisau dan batu itu rima? Pisau, batu. DP bunyi au, u. Apakah ini rima? Nggak toh? Karena nggak ada DP pengulangan bunyi dari pisau dan batu meski DP akhiran mempunyai huruf yang sama. Dan masih banyak rapper-rapper yang beranggapan bahwa rima itu harus pengulangan huruf yang sama, tanpa dorang sadari ada huruf-huruf yang sama yang jika sejadi kata nggak selalu berbunyi sama. Itu tadi DP contoh. Dan kalau dari lagu, ini yang kita dapat. Cerita bacotanmu masih pudar berkabut. Jangan ente banyak mulu kalau tuh flow masih out. Yang kita notice di sini bahwa dia mau paksakan berima pakai kata berkabut dengan masih out.
Karena kata mungkin dia tahu rima itu berakhiran dengan huruf yang sama. Dan satu contoh lagi di lagu yang kita sempat dengar, salah satu rapper yang kita kenali yaitu Jovi Herlandi pada lagu dengan Ever Salikara di lagu I'm Back. Coba nih dengar deh. Tak cuma seingat singanya jam makan nganyir. Kalau soal makan puji cumu Jovi deng Ever. Di situ DP lirik tak cuma seingat singanya jam makan anyir. Kalau soal makan puji cumu Jovi deng Ever. Anyer Ever. Anyer ever. Satu DP bunyi R, satu R. Menurut kita ini nggak rima yang bagian itu, tapi kita dapat DP skema rima yang ada di ingah dan singa. Karena kita sudah bilang bahwa rima ada di awal, ada di tengah, dan juga ada di akhir. Tapi ini kita nggak tahu apakah Jovi atau tuh rapper yang dari KTG itu memang mau backing ini rima atau cuma sekedar lepas lirik di part anyer deng ever, berkabut, deng out. Karena ada beberapa rapper juga yang bikin lirik nak bermaksud itu mau jadikan rima. Tapi kalau memang dorong bermaksud bahwa itu rima, kembali lagi bahwa rima adalah pengulangan bunyi. Dan kita tidak mau bilang bahwa dorang salah dan kita paling betul, atau kita salah dan dorang betul, karena mungkin itu yang dorang pelajari. Mungkin cuma beda di sumber yang dorang pelajari atau referensi yang dorang dapat. Tapi kalau di Wikipedia memang tertulis rima adalah pengulangan bunyi. Atau mungkin kalau ketut dorang memang dengar itu rima karena dia dapat dengar sama, ya tidak masalah. Tapi kalau ngana mau breakdown itu dengan cara persuku kata, itu tidak rima. Dan itu bukan masalah besar juga menurut kita. Cuma kita ingin mau samakan persepsi dulu di situ. Dan kalau mau ditanya, apa yang DP bukti bahwa rima bukan juga harus di huruf yang sama tapi di bunyi? Dan bagaimana mau bikin huruf beda akhiran atau tidak sama tapi DP bunyi sama? Nah, rima sebenarnya terjadi dari ngana penyebutan atau ngana cara bacumu, ngana cara penekanan di dalam kata-kata. Jadi rima akan terjadi dari bunyi yang ngana hasilkan lewat ngape mulu. Dan ini kita mau ambil referensi atau contoh dari luar. Kita ambil yang mau dikenal dulu, yaitu Eminem. Eminem adalah salah satu rapper yang memanipulasi kata-kata jadi rima. Apa yang dia suka baking, dia bikin jadi rima. Bahkan rapper lain di luar sana yang sulit mau baking kata-kata itu jadi rima, tapi dia boleh, karena kembali lagi dari ngana bicara penyebutan dan penekanan kata. Atau kita dengan anak-anak N1 dia bilang pencumuan. Nah, pada contoh. Atau begini, kita minta tolong kalau boleh, kita mau nguni jeda dulu ini video dan klik link yang kita kasih di deskripsi atau nguni yang ini. Supaya memang nguni lihat sendiri, karena apa yang kita mau kasih ini hanya sebagian dari video itu. Karena kita takut kena hak cipta. Pokoknya DP isi video kira-kira begini. Like people say that the word orange doesn't rhyme with anything. And that kind of pisses me off because I can think of a lot of things that rhyme with orange. What rhymes with orange? You could say like, I put my orange 4-inch door hinge in storage and ate porridge with George. You just have to figure out the science to breaking down words. Jadi kalau mau yang lengkap, langsung menuju pada video deh, yang asli dari Genius. Karena tadi kita potong-potong, takut kena copyright. Bagaimana? Masih mau bilang bahwa rima harus pengulangan huruf? Oh nyanda Ibian babi, itu kan Eminem, itu kan dari luar. Oke, itu dari luar. Ya sudah, kita kasih yang dari Indonesia. Dan yang ini adalah Jomen, maksudnya Jomil pada lagu Verbal. Ini bukan musik Kristen atau musik Muslim. Kenapa kau mesti pusing membedakan genre? Coba fokus mendengarkan, otak fokus memecahkan rima yang beringas, resiko meledakkan genre. Kalau ini dapat yang mana? Musik Muslim, mesti pusing. Genre. Oh, ada contoh lain dari Jomil, karena ada taman yang akan kita mau bahas. Ini orang bongkar DP Rima dulu di lagu Sakaratul. Pindah di Mampang aku 100% tambah 1 stres dengan sakian kompes. Aku tur ke kota jua pemberontak dengan tega rotak dan bisa lokan jadi lokalisasi rangka speakerku dislokasi karena intonasi MC inkarnasi. Kuca deklarasi untuk reformasi, itu kerjaannya Soeharto ya gak sih? Mending koki dead dibanding kopi dead. Ya kamu sini komandan. Anjing. Masih dengar tuh DP Rima itu ada DP pengulangan bunyi yang terjadi karena DP cara bacumu dan DP penekanan pada sebuah kata. Sama yang itu tadi genre,
Deng Dendrit. Mar kalau dia DP cara baca ungu dia backing dapat dengar sama. Kalau mau baca memang susah formula jadi rima. Kalau ngoni lihat itu warna-warna itu adalah DP skema rima. Kita kasih warna-warna supaya ngoni tahu. Tapi maaf mungkin ada yang kita miss atau tak lewat. Mar fokus juga dari apa yang kita dapat karena jujur DP skema rima ini kelas-kelas rapper luar men. Di Indonesia masih sangat jarang kita dapati rapper sama dengan Joe Million yang DP rhyme scheme luar biasa, terbaik menurut kita. Jadi kalau ngoni lihat DP skema rima, banyak ngoni mau dapat multi-syllable rhymes. Biasa dia bilang multis atau rima suku kata ganda, tapi kita kurang tahu ya kalau DP bahasa Indonesia apa. Jadi satu kali kita mau jelaskan tentang multi-syllable rhymes, mumpung itu Pak Jomil P part, jadi banyak kita mau dapat DP multis. Kalau dari awal verse, itu dia bermain 100% satu stress. Kalau nggak tarik DP syllables atau suku kata, dapat A, U, E, dapat suku kata. Terus kita mau tarik dari bars itu, masih ada kita mau tarik le. Yang gampang juga supaya ngoni mau pahami tentang ini multi-syllable rhymes, yaitu di dislokasi, intonasi, inkarnasi. Sih, boleh paham DP cara kerja multi-syllable rhymes toh? Itu sama dari ngambil penekanan kata dengan cara penyebutan kata. Terus kalau ngoni dengar ulang DP baris terakhir, ngoni cari dengar DP penekanan rima di situ. Atau ngoni dengar juga ini. Mending kau kitet dibanding kau pitet. Ya kamu sini kau minder. Contoh lagi multi-syllable rhymes supaya ngoni lebih paham. Ambil di lagu yang masih fresh yaitu petrompe lagu Max. Mar ambil pakai tapi part ini. Karya kalibrasi skema rima agar hasil tak terjaga. Raga dan jiwamu dikenyangkan lalu dimenangkan gagah. Semua telah terdisedapi dan akhirnya kau sadari musik kami yang genapi dan kendali yang berarti kan lengkapi yang telah hilang yang bernyali dan berani beri medali untuk bintang bilang. Mohon diperhatikan itu DP skema rima lewat warna-warna karena itu yang akan membikin cepat ngoni dapat yang mana itu multi-syllable rhymes atau rima suku kata ganda atau apa DP bahasa Indonesia pokoknya itu dong. Yang penting sampai sini ngoni paham dulu itu multi-syllable rhymes. Jadi rima ada di awal, ada di tengah, ada juga di akhir. Jadi apakah rima harus dari huruf yang sama? Nggak loh, karena sudah DP bukti-bukti tadi. Bi, tadi Ngana cuma kasih contoh tentang rima yang begitu mar lewat Eminem dan Jomil. Kalau nggak ada dang, Bi mana? Apa ngapain bukti bahwa rima sama dengan apa maksud? Itu saja sebenarnya so ada DP bukti-bukti yang cukup valid. Kita udah kasih contoh tadi Jomil, Eminem. Itu so valid. Di Wikipedia juga kan so menjelaskan rima pengulangan bunyi. Tentu saja kita definisi rima sama dengan kita ada sebut contoh-contoh tadi. Mana bukti? Aduh, ngoni meragukan kita dengan N1 anjay. You still lame. Ya, dapat ingat dulu kita Rian panggil disbas Gilano. Kasih nama naik deng rap Manado. Ambisi karena KN1 sampai yang baru masuk iman nami asik aduk. Napa le? Ya, aku ingin dikenali dari sajak yang ku jual. Because rap is something you hear, bukanlah visual. Tak ingin tenar karena daging dan semua hasil ngikut. Aku sudah kenyang karena hip hop yakiniku. Hasil ngikut, yakiniku. Kalau ngoni breakdown DP skema rima atau rhyme scheme ada beberapa multi-syllable rhymes. Mar fokus dulu di hasil ngikut, yakiniku, A, I, U. DP skema rima ngoni kita baca dari suku kata toh. Dan itu gak pakai huruf yang sama men, tapi pakai bunyi yang sama. Karena kembali lagi rima adalah pengulangan bunyi, babi. Terus sebenarnya di situ ada wordplay. Mar ngoni nak dapat karena ngoni sudah biasa dengan rapper-rapper yang terlalu kasih manja dengan wordplay 2 kali sebut. Kiapa 2 kali sebut nanti kita jelaskan karena itu yang darami saat ini. Jadi kalau ngoni nak dapat yang kita pay wordplay dari bars itu karena nak segampang dengan yang beberapa rapper disja backing. Selamat, Anda beruntung menonton channel ini karena akan kita breakdown. Yang kita jadikan kita pay wordplay di sini adalah kita backing satu kata marbica 2 arti. Dan itu dari kata yakiniku. Wordplay kita pakai teknik homonim DP nama. Apa itu homonim? Homonim adalah suatu kata yang cara penyebutan dan penulisannya sama, tapi beda arti. Jadi yakiniku boleh jadi 2 arti. Kalau ngoni mau dengar yaitu yakiniku daging, dan yakiniku kita yakin. Yakiniku. Coba ulang bagaimana kita kasih pica 2 satu kali tanpa harus membuat 2 kali sebut. Mulai dari kata daging kita mulai set untuk dapat DP kata yakiniku. Atau daging yang maksudnya beef-beefan, dis-disan. Karena kita nak ikut-ikut rame apa yang udah jadi di hip hop Indo. Kalau yang yakiniku 1 menjelaskan bahwa hip hop saat ini so bikin kita bersyukur atau saat ini
kita puas dengan apa yang kita dapat. Jadi pica 2 maksud di situ, yakiniku daging dan yakiniku yakinkan kita dengan apa yang kita backing. Jadi berhubungan satu sama lain lewat satu kata yakiniku. Dan torang di N1 kalau dengar rapper-rapper yang main wordplay dua kali sebut atau lebih, contoh pedis, pedis, sertai, itu maksudnya DP contoh tuh 2 kali sebut atau 3 kali sebut kita maksud. Orang lebih melihat itu sebenarnya ke multi syllable rhyme. Pendok ngana IBN, sedangkan semua rapper di Indo setuju memang itu wordplay. Oke, dan kalau itu memang wordplay, karena kita sadari gitu bahwa wordplay itu ada banyak teknik, dan sebentar akan kita kasih tunjuk beberapa teknik wordplay dari sekian banyak. Tadi kan wordplay teknik homonim. Mar jujur nih, teknik yang rapper ja pakai sekarang di dis atau yang dorang ja pakai di lagu-lagu yang Onijo dengar 2 kali sebut atau bahkan lebih itu. Aduh, kalau di N1 itu jadi orang beban lucu-lucu ketika saat nongkrong atau di grup WA. Karena betul, itu terlalu gampang sekali orang mau backing di lirik. Bukan mau sombong, mar memang iyo. Jadi kalau ini memang masuk dalam kategori wordplay, ini adalah jenis wordplay yang paling gampang mau backing. Kecuali ngana backing wordplay, begitu mar set DP punchline. Karena rapper-rapper sekarang terlalu sibuk dengan wordplay sampai dorang lupa set punchline. Dorang lupa padahal itu yang paling Bi, lancang sekali ngapain mulu babi. Jadi ngapain maksud orang pe wordplay itu gampangan bang? Ngon nilai sendiri toh. Mana yang lebih susah backing 2 kali sebut atau cuma 1 kali mar dia kasih pica banyak jadi ambigu dan dapat DP punchline. Ngon yang nilai sendiri. Kita share ini dari hasil yang kita dapat langsung dari rapper-rapper yang so hidup dengan nih barang dan yang betul-betul dorang so jadikan rap sebagai dorang pe profesi. Makanya ngoni pe knowledge atau pengetahuan bukan cuma dengar dari rapper-rapper Indo yang tuh udah naik-naik karena dis, atau pas ngoni ambil referensi dari luar cuma untuk mau cari flow, padahal sebenarnya banyak ngoni mau dapat. Mau perlu bukti? Tadi itu adalah Eminem di lagu A Kiss dari Bad Meet Evil. Bad Meet Evil itu Eminem pe project group duo, yaitu Eminem dengan Royce the 5'9". Royce the 5'9" ini salah satu rapper storyteller lyrical terbaik. Oke, langsung. Di part ini Eminem sempat diss Lady Gaga yang kita tahu karena Eminem gak terlalu suka dengan Lady Gaga, makanya dia sempat sindir di sini. But fuck it man, yang diperlukan di sini dia pay wordplay. Dia pay wordplay nak main 2 kali sebut cuma 1. Mar dia kasih pica 2 untuk jadi punchline. Jadi dia pancing lewat kata lain untuk mau pergi apa yang Eminem maksud sebenarnya. Jadi dia sebenarnya mau hina bahwa Lady Gaga ini adalah female, transgen. Mar dia main 2. Makanya dia tarik atau pancing dulu itu kata post office supaya boleh kena pada maksud yang male lady. Mar di arti lainnya itu adalah male lady. Lihat tuh mana yang gampangan, wordplay yang 2 kali sebut atau yang 1 kali mar pica 2. Oh iya, kita mau jelaskan wordplay yang Eminem pakai itu dia pakai teknik homofon. Kalau yang kita tadi pakai adalah teknik homonim. Kalau homonim adalah kata yang DP cara penyebutan dengan penulisan sama. Tapi kalau homofon DP cara penulisan beda tapi penyebutan sama. Jadi sama yang kita bilang tadi bahwa Eminem boleh memanipulasi kata-kata apa yang dia suka backing jadi rima, dia backing jadi rima. Meski sulit bahkan terdengar ngaur deng nak masuk akal men. Lanjut. Ini kayaknya Ngoni boleh mau langsung pahami. Dan ini men anjing salah satu wordplay yang paling kita suka dari Eminem di lagu ini, DP lagu berjudul The Hills Remix. Ngoni coba lihat DP lirik di situ. Saat dia prepare DP punchline, dia tarik dulu yang berhubungan dengan 1-2. Sama dengan lagu pertama tadi dia tarik dulu itu post office supaya dia dapat di male lady. Kalau di lagu ini yaitu mic check 1-2 atau tes mic 1-2. Sampai sini paham dulu ya. Eminem bilang kita sebiar ngana lihat tapi sisi gelap mar sama dengan mic ngana li ada. Atau ngana li ada sisi gelap, bukan cuma kita. Itu sebenarnya yang dia mau sampaikan. Anjing. Sebenarnya banyak kita mau suguhkan tentang Eminem wordplay, teknik-teknik wordplay apa saja yang dia pakai. Mar karena durasi, jadi cek jo lewat link di deskripsi karena itu yang lengkap. Permainan kata dari 1 mar baca banyak. Dan dia juga pernah main wordplay berapa kali penyebutan sama dengan sekarang mar dia set 1 kali deng punchline. Dan banyak rapper sekarang dorong kira karena dorong lirik full length wordplay itu sejago sekali.
tai babi sih itu ngana ada punchline kosong apa bar sob. Yang penting kau lihat tuh keindahan permainan kata-kata. Itu cuma beberapa dari banyak sekali teknik. Dan nggak baking gampangan sama dengan yang rapper-rapper sekarang ya. Kita pernah pakai yang 2 kali begitu atau lebih. Mana sama yang kita bilang tadi bahwa orang di N1 sepakat nak sebut itu sebagai wordplay. Kalau nak isi dan nak deng punchline. Yang itu keindahan wordplay itu jadi murahan karena apa yang terjadi saat ini. Kan banyak rapper-rapper sekarang baru mangkage itu begini. Makanya kalau mau dengar orang pe lagu-lagu baru sekarang wordplay teknik homonim dan homofon begini orang sejarang pakai. Kalau dulu hampir di tiap lagu ada. Tapi kalau sekarang yang orang lepas adalah teknik-teknik yang baru, teknik yang lain. Karena orang nih mau ikut rame, biar jo rame yang ikut orang. Gitu. Jadi kalau mau cari kita pe lagu-lagu lama, kita sebenarnya selalu main teknik-teknik homonim begitu. Dimana sekarang baru mulai rame. Karena itu kembali lagi dari ngana referensi yang ngana cari. Kalau ngana ambil referensi dari rapper-rapper Indo, ngana akan terlambat beberapa tahun dari orang yang ambil referensi langsung dari pada kiblat. Mari kita nak bilang ini salah ya kalau ambil referensi dari Indo. No rules man, terserah. Oke, lanjut dimana tadi kita udah bahas rima, apa kita pilih lagu Positive Vibes, Mar data sambung dengan wordplay. Oh iya, yang belum cek ini lagu boleh cek di sini. Di situ ada Tuan 13 cuy. Kemarin boy gagal tapi tidak hari ini. Kemarin mereka benci bahkan juga hari ini. Haters karena haters selalu kembali. Yang iri akan tetap iri meski kau baca terbalik. Di ampe baris ini sebenarnya ini berarti sekali for kita. Nggak tahu kalau ngoni yang dengar. Tapi kita mau ngoni fokus dulu pada rima karena itu yang kita mau bahas. Marta di so pica-pica dan berakar karena kita bikin sesuai yang ngoni dari request dan kita bikin semua jadi simple agar ngoni paham. Simple lah ya. Ngoni baca DP lirik dan perhatikan DP rima. Kembali, terbalik, tak huruf sama tuh. Karena rima adalah ulang-ulang, kita bilang bahwa rima adalah pengulangan bunyi. Sob. Kembali, terbalik. DP suku kata EAI. Jadi sama yang kita bilang tadi, ngana cara penyebutan menentukan dia rima atau enggak. Dan dari suku kata atau syllables juga mendukung itu rima mau jadi sob. Dan karena mumpung sementara ada bahas itu bars di lagu Positive Vibes, kita part, kita mau ngoni dengar ulang dulu apa yang ngoni dapat dari kita P4 baris ini. Karena di situ ada wordplay dan kita set jadi punchline. Aduh, bahkan lagi ya, tapi ya so begini supaya ngoni memang paham betul bahwa wordplay itu cuma itu dorang aja pakai gitu. Mana wordplay di situ? Nah, ada ini ABN main dengan kita so bilang bahwa banyak sekali jenis-jenis permainan kata nyong dan nona bukan cuma homonim, homofon, baru DP kata saja permainan kata itu. Makanya cari referensi jangan cuma putar-putar di Indonesia. Dan wordplay yang kita pakai di sini itu jenis palindrom. Apa itu palindrom? Palindrom kalau dari Wikipedia adalah sebuah kata, frasa, angka maupun susunan lainnya yang dapat dibaca dengan sama baik dari depan maupun belakang. Jadi nggak mau baca dari belakang atau dari muka tetap sama DP kata. Itulah palindrom dan itulah teknik wordplay yang kita set di lagu ini dan jadikan itu punchline. Coba baik-baik. Kemarin boleh gagal tapi tidak hari ini. Kemarin mereka benci bahkan juga hari ini. Haters gonna hate dan selalu kembali. Yang iri akan tetap iri meski kau baca terbalik. DP poin ini soal pembenci atau haters. Mau besok atau sekarang namanya dorang so benci, pangannya dorang akan selalu benci. Makanya kita bilang haters gonna hate dan selalu kembali. Dan kita lempar DP punchline dari yang iri tetap iri meski kau baca terbalik. Mau dari sudut mana, dorang lihat pangan tetap dorang benci. Itulah kenapa iri ngana baca dari belakang tetap iri. Dan itulah wordplay dengan teknik palindrom yang kita pakai di lagu itu. Dan kita baru tahu sekitar 2 bulan lalu bahwa ada rapper. Ini Ramix yang kasih tahu kita sekitar 2 bulan lalu ya, kita so lupa. Dan kita baru tahu, jadi ternyata ada satu rapper dari timur. Dan rapper dari timur ini so pakai teknik-teknik palindrom sama yang kita aja pakai, bahkan teknik-teknik wordplay yang sekarang jadi pasaran atau baru rame. Padahal dulu orang so pakai sebelum rame sama yang sekarang. Dan dia juga so pernah pakai di beberapa tahun lalu. Dia adalah Alflow. Shout out to Alflow. Mau boleh cek DP lagu-lagu di sini.
Oke, kira-kira begitu. Apa leh kita membahas? Sudah semua kan? Oh, majas. Iya, majas. Di majas ini kita mau bahas sesimpel mungkin. Tadi simpel nggak ya semua? Kita membahas sesimpel mungkin. Karena majas ada banyak. Pokoknya banyak sob. Jadi kita mau ambil dari PTP lagu-lagu. Maksudnya kita mau tarik majas apa yang kita pakai di lagu ini, majas apa yang kita pakai di lagu itu. Apakah majas metafora atau majas hyperbola atau majas ini, majas itu. Pokoknya dengan cara begitu kita mau baking. Karena majas kita tahu AC so pernah bahas pada channel. Jadi kalau mau ingin detail boleh lewat dia Jo. Jadi majas itu apa? Majas atau gaya bahasa, dia memanfaatkan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu dan bla bla bla. Baca Jo itu di Wikipedia, lala tidak baca. Oke, ini DP contoh-contoh yang kita pakai. Dua teman sama seperti bayangan menghilang saat dirimu di dalam kegelapan. Di lagu Somebody to Hold kita pakai majas simile. Majas simile adalah pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung. Sama dengan layaknya, bagaikan, seperti, umpama, ibarat, dan lain-lain. So ada Pak AC sebenarnya ini. Dan DP lirik begini. Teman sama seperti bayangan menghilang saat dirimu di dalam kegelapan. Kita mengumpamakan teman sama seperti bayangan. Itulah majas simile. Susah pasaran repku karena sedap tak bisa tertawar dalam radar. I'm on the cell hingga surga meleleh terbakar. Hormon endorfin. Terus di lagu kolaborasi antara kita dengan rapper-rapper Maluku, RML, kita pakai majas hyperbola. Majas hyperbola adalah pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Jadi di lirik dalam radar, I'm hot as hell hingga surga meleleh terbakar. Karena kita terlalu panas atau panas yang berapi-api, panas yang sama dengan neraka sampai surga meleleh. Itulah majas hyperbola. Sekarang hampir semua rapper pakai majas begini pada orang lagu-lagu karena sekarang breaking. Kalau di lagu ODS, It Feels So Good, kita pakai majas paradox. Majas paradox adalah pengungkapan dan Majas paradoks adalah pengungkapan dengan menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan namun sebenarnya keduanya benar. Ini agak sedikit rumit jadi kita kasih dua contoh. Sambil di lagu ODS dulu. Susah mereka ramai tapi main hakim sendiri. Bumerang kembali cari cara. Mereka ramai tapi main hakim sendiri. Ramai dengan sendiri kan sebenarnya dua hal yang bertentangan tuh. Ramai tapi sendiri. Terus satu lagu Lady It Feels So Good. Kita lempar, hip hop adalah terapi saat kita tepar. Kau tak kasih balik waktu lewat kata harimau. Kau kita kasih balik waktu lewat kata. Faktanya waktu gak bisa kasih balik, tapi di satu sisi juga benar. Karena waktu itu kita kasih balik tapi lewat kata sampai jadi kau. Kau itu wordplay sebenarnya karena kita bermain kata di situ, tapi bukan palindrom. Karena palindrom kalau mau baca dari muka atau belakang tetap sama. Itulah majas paradoks. Ada DP pertentangan. Mar 22 betul. Dan di lagu Just Wanna kita pakai majas personifikasi. Majas personifikasi adalah pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. So terlalu banyak mimpi sampai lupa cara bangun lihat pagi. Matahari pasti miss me, really wanna kiss me. Happy ending ada mari cerita Disney. Di lirik matahari pasti miss me, really wanna kiss me. Jadi seolah-olah nih matahari hidup karena menggunakan perilaku manusia dan dia merindukan begitu kata dan ingin mencipok dia itu. Boleh nih sob. Sebenarnya masih banyak majas lain yang kita pakai bagi tapi lagu-lagu, tapi karena memang durasi dan sebenarnya Ngoni boleh cari sendiri kalau soal majas begini. Tapi karena ini adalah salah satu yang Ngoni minta jadi kita share. Aduh, masih ada majas metafora. Majas metafora sebenarnya kita tidak perlu mau kasih contoh karena majas metafora sering kali Ngoni dengar penghuni keseharian atau penghuni lingkungan sih. Karena pastinya Ngoni sering bercerita pakai istilah atau kiasan-kiasan. Nah itu dia majas metafora. Sama dengan si jago merah, panjang tangan, jilat ludah, buah bibir, buah dada,
banyak sekali sih itu begini. Jadi manjas metafora adalah manjas yang menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya, atau kata kiasan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan untuk melengkapi gaya bahasa. Anjay, pendengar pandai sekali kita kan udah baca di Wikipedia. Oke, sampai sini dulu kita mau bilang apa yang kita tuangkan ini, apa yang kita share di sini adalah hasil dari kita punya opini pribadi, dari apa yang telah kita dapat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, atau apa yang kita lalui. Jadi mungkin saja salah atau mungkin saja benar. Dan kalau memang kita salah, tolong perbaiki, karena kita juga dalam hal ini masih belajar dan akan terus belajar. Karena dalam hip hop, knowledge adalah salah satu yang terpenting. Bahkan orang di dalam N1 masih terus belajar hal-hal baru, formula-formula baru, dan orang memperbaiki satu sama lain sampai saat ini dan jadi begini. Karena ngoni mau harap kesempurnaan, biarlah ngoni pe Tuhan yang punya sifat itu. Iya toh. Jadi kembali lagi pengoni, apa yang kita share tadi, wanna take it or leave it, terserah pengoni.